Ibadah anak kelas besar tanggal 21 Juni 2020. Berani mengambil tanggung jawab. Shalom adik-adik, bagaimana kabarmu? Kami semua di sini dalam keadaan yang baik. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu ketiga. Tema kita adalah berani mengambil tanggung jawab. Dan password kita adalah tanggung jawab bukan beban bagiku, tetapi kebaikan. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian. Jika sebentar kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, biarlah pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari adik-adik kita mau berdoa, lipat tanganmu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau mempunyai rencana yang indah atas hidup kami Bapa. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu bisa menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Acu. Halo adik-adik, sudah lama ya kita tidak bertemu dan berkumpul. Saat ini apakah kamu sudah terbiasa berada di rumah saja? Kegiatan apa yang kalian suka lakukan di rumah dan kegiatan apa yang tidak kamu sukai di rumah? Adik-adik, terkadang kita tidak suka melakukan kegiatan yang kita tidak sukai. Apakah adik-adik suka main game? Tentu semua orang suka main game ya, bahkan ada yang lupa waktu ketika main game. Sebaliknya, apakah kamu senang mengerjakan PR-mu di rumah atau ketika kamu harus membantu ibumu mencuci piring di rumah? Dengan kata lain, apa kamu senang melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabmu di rumah? Nah adik-adik, sebelum melanjutkan firman Tuhan hari ini, kita akan saksikan video berikut ini. Sudah melihat video tadi adik-adik? Video tadi menggambarkan banyak orang yang tidak suka dengan tanggung jawab. Banyak orang yang menghindari tanggung jawab, bahkan menganggap tanggung jawab itu adalah beban bagi mereka. Dan ketika seseorang diberi tanggung jawab, mereka sering tidak mau mengambil tanggung jawab itu, bahkan melempar-lempar tanggung jawab kepada orang lain, bahkan lari dari tanggung jawab. Apakah adik-adik pernah seperti ini? Misalnya nih, diberi tanggung jawab untuk menjaga adik, tetapi adik-adik tidak mau melakukannya, atau diberi tanggung jawab belajar tapi malah banyak alasan. Diberi tanggung jawab membersihkan lantai, tetapi adik-adik melemparkan tanggung jawab itu kepada adik atau kakakmu. Jadi memang melakukan tanggung jawab akan terasa berat jika kita tidak menyukai untuk melakukannya. Tapi adik-adik, seharusnya kita senang kalau diberi tanggung jawab. Mengapa kakak bilang begitu? Karena ketika kamu berani mengambil tanggung jawab dan setia melakukannya, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari mainanmu atau barang kesukaanmu. Kamu akan mendapat kepercayaan, kamu akan menjadi lebih sabar, lebih setia, dan kemampuan kamu akan bertambah. Setelah itu kamu akan naik level. Hari ini kita akan belajar dari kisah Alkitab, yaitu seseorang yang tadinya mau lari dari tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dia merasa dia tidak sanggup melakukannya, tetapi akhirnya dia mengambil tanggung jawab itu, dan sampai saat ini dia merupakan satu tokoh Alkitab yang terkenal. Adik-adik tahu siapa orang itu? Awal hurufnya adalah M. Ya, dia adalah Musa. Awalnya Musa adalah anak angkat putri Raja Firaun, tetapi dia tahu bahwa dia adalah orang Israel. Pada waktu itu bangsa Israel ditindas di Mesir. Bangsa Israel dijadikan budak pekerja paksa di Mesir. Suatu hari ketika ia menemui orang Israel yang sedang bekerja, ia melihat salah seorang budak diperlakukan dengan buruk oleh bangsa Mesir. Musa menjadi marah, dan dengan marah ia membunuh orang Mesir itu. Ia tahu bahwa perbuatannya itu pasti akan diketahui orang banyak dan sampai kepada Firaun. Maka ia pergi melarikan diri ke tanah Midian dan tinggal di sana menjadi pengembala domba. Suatu hari ketika Musa sedang keluar dengan kawanan domba-dombanya, ia melihat pemandangan yang aneh. Di depannya ada semak, tetapi bukan semak biasa, semak itu terbakar. Pernahkah kamu melihat sesuatu yang terbakar? Apa yang terjadi setelah benda terbakar? Nah, ketika suatu benda terbakar,
kena api, benda itu akan terbakar, menjadi hangus dan akhirnya menjadi abu. Tetapi anehnya semak yang dilihat oleh Musa itu tidak terbakar. Tiba-tiba dari dalam nyala api itu terdengar suara. Tuhan berbicara kepadanya melalui nyala api dan mengatakan bahwa tempat Musa berdiri itu suci, sehingga ia harus melepaskan sepatunya. Mari kita buka Alkitab ya, dari Keluaran pasal 3 ayat 9. Ingat, Keluaran pasal 3 ayat 9. Kakak bacakan ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Wah, Tuhan mempunyai pekerjaan yang besar yang harus dilakukan Musa. Jika kamu adalah Musa, apa yang akan kamu jawab kepada Tuhan? Musa katakan bahwa dia bukan orang yang cukup baik untuk melakukan tugas ini, adik-adik. Bahkan dia benar-benar takut. Dia takut kalau orang Israel tidak akan mendengarkannya. Ia juga takut karena ia tidak pandai bicara. Musa membuat berbagai alasan kepada Tuhan untuk tidak mengambil tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi Tuhan berjanji kepada Musa bahwa ia akan menyertainya dan akan bersamanya apapun yang terjadi. Tuhan akan bekerja melalui Musa menyelamatkan orang Israel. Musa takut, adik-adik. Dia takut, dia tidak tahu harus berkata apa jika orang Israel bertanya, siapa yang mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka? Tetapi Tuhan berkata, aku adalah aku. Adik-adik, Tuhan itu begitu kuat dan besar sehingga ia tidak mempunyai nama seperti Joy atau Bob. Adik-adik, ketika Tuhan mengatakan aku adalah aku, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah awal dan akhir. Dia memberitahukan Musa dan kita semua bahwa dia adalah Allah yang besar dan dapat dipercayai. Awalnya sulit bagi Musa untuk mengambil tanggung jawab dari Tuhan dan mempercayai penyertaan Tuhan, tetapi akhirnya dia mematuhi panggilan Tuhan dan kembali ke Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Adik-adik, pernahkah kamu merasa takut dan berat untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan? Entah itu tugas sekolah, tugas pelayanan, atau tugas-tugas yang lainnya. Adik-adik ingat, Tuhan kita itu, aku adalah aku. Ia adalah Allah yang hebat dan perkasa. Kuasanya tidak terbatas. Jadi jangan takut ya untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan. Dan jangan enggan untuk melakukan tugas-tugasmu dengan senang hati. Karena pasti kamu memperoleh kebaikan dari ketaatanmu. Seperti Musa yang taat dan menjadi pemimpin yang berhasil. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah di Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Sekali lagi adik-adik, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami yang di rumah maupun dimanapun kami berada. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.